Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman, NPM 202111178 dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas E. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas makalah yaitu tentang supervisi pendidikan. Salah satu capaian tugas mata kuliah pembelajaran pengelolaan pendidikan. Di sini pada makalah tentang supervisi pendidikan. Yang pertama ada pekerjakan. Kalau ini melihat dari perubahan aspek dalam kehidupan yang perlu direspon kinerja pendidikan yang profesional dan berkelanjutan. Ada pendidikan yang profesional dan berkelanjutan perlu kita ketahui dan laksanakan dan patuhi melihat dari supervisi sebelumnya. Dan itu untuk mengetahui apa itu supervisi, di sini ada rumusan masalah pada makalah ini. Itu yang pertama, ada apa yang dimaksud supervisi pendidikan yang ahli. 2, apa saja fungsi supervisi pendidikan. 3, bagaimana tujuan supervisi pendidikan. 4, bagaimana teknik supervisi pendidikan. Yang kelima, apa sifat yang harus dimiliki oleh supervisor. Tentu saja pada pertama pembahasan. Ada beberapa pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pengertian supervisi. Menurut Undang-Undang 1987, supervisi itu adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan membantu para guru, pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Supervisor itu yang melakukan supervisi. Jadi orang yang melakukan pembinaan yang dan merencanakan untuk membantu pegawai sekolah. Sebanyak pengertian menurut para ahli tentang supervisor pendidikan ini. Langsung saja saya lanjut kepada kedua, yaitu fungsi supervisi di pendidikan. Fungsinya itu pertama, pendidikan ini adalah proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk mewujudkan tugas tersebut, seorang pemimpin harus mampu bekerja sama dengan orang yang seorang pemimpin tersebut harus memiliki fungsi dan peranan seluruh pemimpin berbagi fungsi. Menurut Mulyono, fungsi supervisi ini adalah pertama ada penelitian, fungsi penelitian, kedua fungsi penilaian, yang ketiga perbaikan, yang keempat pembinaan. Nah, maksudnya di sini ada penelitian di mana supervisi ini kita berfungsi penelitian supervisi yang mana kita harus bisa mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Nah, yang itu penilaian supervisi ini fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan. Sebesar mana yang kita akan capai yang kita nilai untuk bisa mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini berfungsi sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan sebagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Nah, ada pembinaan. Maksud sini fungsinya pembinaan. Fungsi pembinaan supervisi salah satu usaha untuk mencegah masalah yang sedang dihadapi dalam pembinaan atau pelatihan pada guru-guru dengan cara yang ketiga, ada materi tentang tujuan supervisi pendidikan. Menurut Sahartin tahun 2000 menyatakan tujuan supervisi pendidikan ini adalah memberikan layanan untuk bantuan meningkatkan kualitas pengajaran guru di kelas, yang pada videonya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Jadi bukan pada memperbaiki kemampuan mengajar saja, itu mengembangkan berbagai kualitas guru. Secara umum, tujuan
Tujuan supervisi pendidikan ada 3, yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilakukan di sekolah, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah, dan yang ketiga mengembangkan seluruh studi sekolah. Kedua yang lainnya tujuan khusus untuk tercapainya tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah. Ada beberapa saya akan sebutkan, yaitu yang pertama membantu guru untuk lebih memahami tujuan sebenarnya. Yang kedua adalah membantu guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan yang murid miliki. Mungkin itu salah satunya, kita bisa untuk lebih jelas kita bisa lebih membacanya dengan jelas. Ya, ada materi yang keempat, ada teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan yaitu cara ataupun metode yang digunakan oleh supervisor dalam melakukan perbaikan terhadap situasi pendidikan umumnya. Nah, secara khusus juga terhadap situasi belajar dan mengajar dan unsur penunjangnya. Nah, menurut para ahli, teknik supervisi pendidikan terbagi menjadi ada teknik supervisi individual, supervisi individual juga. Ini juga terbagi menjadi beberapa macam bagian. Yang pertama teknik supervisi observasi kelas, 2 teknik supervisi kunjungan kelas, 3 teknik supervisi klinis, 4 teknik supervisi perkembangan, 5 teknik supervisi direncanakan bersama, 6 teknik supervisi sebaya, 7 teknik supervisi memanfaatkan siswa, 8 teknik supervisi memakai alat-alat elektronik, 9 teknik supervisi pertemuan formal. Kedua yaitu ada supervisi kelompok. Supervisi kelompok juga ada beberapa terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada teknik supervisi rapat guru, 2 teknik supervisi sebaya, 3 teknik supervisi diskusi, 4 teknik supervisi demonstrasi, 5 teknik supervisi pertemuan ilmiah, 6 teknik supervisi kunjungan sekolah. Itu dari beberapa teknik supervisi. Dan yang terakhir, sifat yang harus dimiliki supervisor. Beberapa di antara sifat yang harus dimiliki kita selaku menjadi supervisor, yaitu bisa berkomunikasi dengan baik. Mana seorang supervisor bisa menjelaskan bahwasanya apa saja yang dibutuhkan dalam pertandingan, kita bisa berkomunikasikan dengan baik. Yang kedua ada memiliki kemampuan teknis, yang ketiga memiliki sifat proaktif, yang keempat memiliki sifat kreatifan, yang kelima bisa berpikir cepat dalam mengambil keputusan. Mungkin dan terakhir bab 3 penutupan. Nah, kita simpulkan pada makalah supervisi seperti ini, yang mana kita simpulkan saja pengertiannya. Supervisi di sini yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Di mana orang yang disebut supervisi disebut supervisor, dibandingkan dengan yang disebut supervisor pendidikan. Saran di sini untuk kedepannya kita selalu generasi untuk bisa menjadi supervisor yang moderna, kita mesti perlu memahami dan belajarnya apa yang disampaikan pada makalah tentang supervisi pendidikan ini. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada makalah supervisi pendidikan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.